Tentunya kalau ini semuanya sudah disampaikan, apakah ada sampai hari ini antara Pupuk Kaltim dengan pensiunan ini belum pernah bertemu? Duduk bersama-sama untuk menyampaikan seluruh hasil dari apa yang sudah diterima termasuk pendapat hukum dari Jamdatun. Pikiran-pikiran mereka yang mungkin mereka tidak ikut serta di dalam pengambilan keputusan yang kemudian itu dijadikan, ya mohon maaf, mungkin mereka merasa tidak pernah ikut serta di dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena sampai hari ini para pensiunan ini masih merasa dizolimi. Merasa dizolimi. Tapi masyarakat ini yang penting uangnya kembali, tidak dirugikan demi masa depannya, keluarganya, ya kan? Apalagi tadi sudah berkurang-berkurang karena meninggal. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai RDP Komisi 6 dengan Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim dan Jiwasraya. Anggota Komisi 6 Nasimhan dari fraksi PKB menegaskan bahwa pensiunan dan masyarakat hanya ingin pensiunan dibayarkan dan uangnya kembali, tidak dirugikan masa depan dan keluarganya. Masyarakat tidak mau pusing, masyarakat ingin tahu berapa kewajiban polis yang harus dibereskan, itu yang terpenting. Hal ini amini oleh anggota fraksi PDIP Sadarestuati bahwa sampai saat ini pensiunan masih merasa disolimi dan dikhianati. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Sekarang Pak Lutfi, apa yang sudah tadi Pak Lutfi jelaskan, masyarakat kita, saya sebagai wakil rakyat, itu kita bukan OJK, Pak ya. Kita juga bukan BPKP. Masyarakat itu nggak mau tahu apa yang dijelaskan tadi, masalah yang terjadi dan semua. Tapi pensiunan dan masyarakat kita itu pingin uangnya kembali. Ya kan? Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang Bapak jelaskan tadi bagus. Mungkin nanti ada Prof. Darmadi yang jelas akan mengerti tentang tata sistem finance, accounting, dan semuanya itu teman-teman juga. Tapi masyarakat ini yang penting uangnya kembali, tidak dirugikan demi masa depannya, keluarganya, ya kan? Apalagi tadi sudah berkurang-berkurang karena meninggal. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Ya kan? Nah, itu sebetulnya yang kita harapkan. Tetapi juga di sini harus ada legal opinion yang harus dipahami oleh para pensiunan di PKT. Yang pertama dengan permasalahan PKT. Sekarang kita kembali kepada PKT. Setahu kami dulu pernah sudah terbahaskan. Tadi opsi-opsi itu sudah pernah dijelaskan pada tahun 2021 kalau nggak salah, Pak Herman ya. Dulu ada semua teman-teman senior sudah dijelaskan kepada pensiunan PKT waktu itu diberikan opsi untuk pembayaran, termasuk restrukturisasi Jiwasraya kepada PKT kepada Jiwasraya, ya kan? Akhirnya pensiunan waktu itu saya lupa, ketua dari pensiunan siapa yang hadir saya lupa waktu itu, Pak Rahmat. Karena ada yang hadir waktu itu, suruh memilih. Pemerintah sudah menjembatani dan dipilihlah opsi ketiga, jelas. Nah, kalau di sini pembahasannya saya lihat bukan pelunasan, penagihan, tapi pemulihan tuntutan kalau menurut saya. Pemulihan tuntutan dari awal nol lagi. Saya interaktif sedikit. Ini sudah berjalan kepada pensiunan yang waktu itu menerima apa namanya? Jaminan waktu itu opsi, itu sudah berjalan berapa tahun, Pak Wahyu? Sudah berapa tahun berjalan? Dari tahun 2016. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sudah tinggal berapa tahun lagi? Masing-masing beda-beda Pak Nasim. Beda-beda ya. Ya. Paling maksimal? Tahun 2026 ada beberapa yang sudah selesai. Sudah berjalan berarti kan? Berarti intinya saya interaktif sedikit, sudah dibayarkan kepada karyawan semuanya. Sesuai dengan kesepakatan dan diopsi. Legal opinion, jam apa waktu itu? Jam datun ya? Dengan kesepakatan jam datun, keluar itu semuanya. Ya kan? Dan tidak bisa digugat kembali, kawan. Nah, itu diperjelaskan, dikumpulkan. Tabayun, kalau orang kita mengatakannya. Dibicarakan secara legal opinionnya, secara tabayunnya. Ada apa sih sebetulnya ini? Kok ada pemulihan kembali? Apa karena Jiwasraya sudah ditanggung oleh IFG dengan dana yang masuk
interaktif sedikit. PMN Pak Budi sudah terima PMN untuk Jiwasraya berapa besar total? Total udah, nggak usah dijelaskan panjang. Totalnya Total 26,56 triliun PMN, Pak. 26,6 triliun. Polis pemegang saham yang harus ditanggung oleh Jiwasraya berapa? Yang sudah dialihkan ke Enggak, total yang harus dibayarkan. 340.000 lebih, Pak. Totalnya, nilainya, nilainya. Nilainya kami sudah membayarkan Bukan membayarkan, total yang harus dibereskan. Polis, masyarakat ini ingin tahu, rakyat ini tidak mau pusing. kewajiban kami 38 kewajibannya. triliun lebih sedikit, Pak. Berapa? 38 triliun berarti lebih masih sedikit. kurang dari 31 Iya. triliun, masih kurang kan? Itu betul. juga akan dibebankan kepada pemerintah FG untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu yang terpenting masyarakat. Iya kan sebetulnya kan? Nah, itu berjalan lah. PKT saya kira nanti pensiunan pimpinan mungkin nanti bisa menjelaskan, ini sudah terjelaskan sekarang. Ada legal opinion, ada opsi yang diterima waktu itu oleh dari pensiunan. PKT saya lupa namanya siapa. Nah, ayo kita tabayun, kita kumpulkan bersama-sama. Apa permasalahannya kok mereka menagih kembali, pemulihan kembali, apa permasalahannya di sini? Nah ya kan, masalahnya kita kasihan juga, termasuk jajaran jenengan pupuk Jiwasraya FG di belakang ini juga agak gemeter juga ini, mau mengasuransikan apapun, agak takut juga suatu saat apa dia kepada dirinya juga akan terjadi. Nah semoga ke depan ini menjadi pelajaran kita, IFG ke depan bisa menjalankan dengan GCG yang terbaik, sehingga tidak menjadi korban lagi rakyat kita. Dan kepercayaan kita, bangsa Indonesia kepada insuran, kepada asuransi kita, bangsa kita ini lebih percaya lagi ke depan secara finance dan lain-lain. Itu yang pasti. Yang berikutnya tentang asuransi Jiwasraya yang sudah terbayarkan dan yang belum itu tetap kembali kepada FG, memang itu berjalan, ya kan? Pensiunan yang sudah asuransi Jiwasraya yang belum terbayarkan ini kan berjalan, ya kan, Pak Budi, Pak Lutfi, ini kan berjalan semuanya kan? Bukan berarti tidak dibayarkan, tetap terbayar kan? Sisa berapa tadi sudah dijelaskan semua kan? Nah, oleh sebab itu pensiunan saya kira harus atau pemegang polis sabar. Ini berjalan terus dan kami di Komisi 6 saya yakin bersama rekan-rekan senior semua akan mengawal sehingga sampai pada waktu saatnya terselesaikan. Sepakat yang disampaikan oleh Pak Nasim tadi. Pada prinsipnya orang ikut asuransi itu pada akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari asuransi. Itu sudah pasti. Saya yakin semuanya seperti itu. Ketika asuransi kesehatan pasti juga akan tujuannya untuk bisa mendapatkan manfaat dari asuransi kesehatan dengan pembiayaan ketika mereka sakit. Nah, yang tadi saya nggak mengulang, tapi saya ingin mempertanyakan. Di sini disampaikan bahwasanya pada awal tahun 2021 ini Jiwasraya melaksanakan program restrukturisasi dengan 3 opsi. Dan dari Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim memilih program restrukturisasi polis yang opsi ketiga. Namun tiba-tiba mereka ingin merubah. Jadi tuntutannya adalah mengembalikan manfaat pensiun menjadi seumur hidup. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari perwakilan pensiunan, tentunya pensiunan itu kan dari tahapan-tahapan dari yang pensiun sekarang, yang sudah yang lalu dan lainnya, apakah perwakilan-perwakilan itu dilibatkan? Karena saya kira kalau dilibatkan semuanya tidak mungkin akan timbul tuntutan baru kalau itu sudah disepakati. Karena saya mendapatkan informasi bahwasanya dari perusahaan pupuk yang lainnya mereka tidak ada masalah. Kenapa di Pupuk Kaltim ada masalah terkait dengan pembayaran manfaat dari asuransi Jiwasraya ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan surat dari Kementerian BUMN yang ditujukan kepada Pupuk Indonesia.
yaitu terkait program anuitas mengingat PT PKT maupun dana pensiun PKT telah memenuhi kewajiban kepada, sorry, bukan ini. Yang terkait dengan, sebentar saya bacakan, menunjuk surat BUMN nomor bla 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 bla. Bersama ini disampaikan kepada seluruh anak perusahaan PT Pupuk Indonesia agar melakukan kajian komprehensif terhadap mekanisme restrukturisasi polis korporasi di PT Jiwasraya dengan melibatkan Jamdatun. Nah, tadi disampaikan bahwasanya hasil dari konsultasi dengan Jamdatun, di mana pendapat Jamdatun terkait program anuitas mengikat PT PKT bla 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 telah memenuhi kewajibannya kepada PT AJS, maka tidak terdapat alasan untuk melakukan penambahan premi. Apakah ini juga sudah disampaikan kepada seluruh pemegang polis, dalam hal ini adalah para pensiunan? Ya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, Lupa like, comment, subscribe, dan share. tentunya kalau ini semuanya sudah disampaikan, apakah ada sampai hari ini antara Pupuk Kaltim dengan pensiunan ini belum pernah bertemu? Duduk bersama-sama untuk menyampaikan seluruh hasil dari apa yang sudah diterima, termasuk pendapat hukum dari Jamdatun. Untuk disampaikan duduk bersama-sama bahwa mereka sebenarnya sudah menyetujui terjadinya restrukturisasi yang pertama. Dan yang harusnya kalau sudah menyetujui ini kan sifatnya sudah bersama-sama dan tidak bisa lagi untuk dirubah. Karena ini sudah berjalan, kan seperti itu. Ini kan sudah berjalan. Nah, kalau tidak atau belum duduk bersama, maka masih ada pikiran-pikiran mereka yang mungkin mereka tidak ikut serta di dalam pengambilan keputusan yang kemudian itu dijadikan, ya mohon maaf, mungkin mereka merasa tidak pernah ikut serta di dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan, karena sampai hari ini para pensiunan ini masih merasa mereka ini apa ya, apa namanya Mas? Kalau bukan dikhianati, tapi lebih merasa dizolimi. Merasa dizolimi. Lupa like,